どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan kebencian yang dirasakan oleh Sakuraba Erika. Erika membenci dunia ini, yang mana sudah merebut sesuatu yang berharga darinya. Dan oleh karena itu, Erika kemudian bersumpah akan mengakhiri dunia di mana manusia bodoh berkembang biak di dunia ini. Erika akan membalas dendam karena dia mempunyai hak dan kekuatan untuk melakukan itu. Erika tahu tujuannya akan berakhir pada kehancuran. Namun, dia akan tetap melakukan itu karena dia tidak bisa memaafkan dunia dan manusia yang hidup di dunia ini. Kemudian, kepedihan yang akan dia rasakan akan menjadi hukuman baginya karena Erika tidak bisa menyelamatkan seseorang yang berharga baginya. Sementara itu, di sisi lain, sudah 10 hari sejak Haruto tinggal di mansion yang diberikan oleh Raja Franchise sebelumnya. Dan sejak saat itu, Putri Charlotte sering mengunjunginya bersama dengan Satsuki, Liselot, Christina, dan Flora. Hari ini, Charlotte juga berkunjung. Namun, kali ini dia memiliki permintaan kepada Haruto dan Celia, yang mana saat ini sedang minum teh bersama. Permintaan itu adalah permintaan resmi dari kerajaan, jadi mereka akan menerima bayaran. Charlotte lalu menjelaskan bahwa dia ingin Celia memberikan kelas khusus tentang sihir di Akademi Kerajaan Galar. Sementara Haruto harus memberikan kelas khusus untuk pertempuran jarak dekat dengan orang-orang yang sudah dia tentukan. Haruto lalu mengatakan bahwa Celia mungkin mempunyai pengalaman untuk mengajar. Namun Haruto tidak memiliki itu. Jadi, dia tidak yakin apakah bisa melakukannya. Terlebih, Haruto tidak mengetahui teknik yang digunakan untuk bertarung di Kerajaan Galar. Charlotte lalu mengatakan bahwa itu tidak masalah, karena Haruto tidak akan mengajari orang untuk belajar menggunakan dasar berpedang. Namun, Haruto hanya akan memberikan pengalaman bertempur melalui latih tanding. Meskipun Haruto pernah melatih Masato dan beberapa pejuang di Desa Roh, Haruto masih tidak yakin apakah dia bisa melakukan pekerjaan ini. Karena kali ini yang harus dia hadapi adalah para prajurit profesional dan beberapa bangsawan. Melihat ekspresi Haruto yang masih ragu, Charlotte kemudian mengatakan supaya Haruto tidak terlalu memikirkannya dan menyuruhnya untuk menganggap ini sebagai latih tanding pada umumnya. Haruto lalu bertanya siapa saja yang akan berpartisipasi. Yang mana kemudian dijawab Charlotte bahwa jumlah peserta akan diseleksi olehnya. Namun untuk sesi pertama adalah beberapa kesatria pengawal kerajaan Galar, pelayan Liselot, kesatria pengawal Christina dan Flora, dan yang terakhir adalah Satsuki. Charlotte lalu menjelaskan juga bahwa Haruto nantinya akan diberikan kebebasan untuk mengatur kelasnya sesuai dengan keinginannya. Haruto kemudian sudah memiliki gambaran kasar untuk kelasnya, dan lalu akhirnya Haruto menerimanya. Setelah disepakati, Haruto kemudian akan memulai kelasnya mulai dari besok jam 9 di lapangan terbuka di halaman belakang mansionnya. Setelah mendengar diskusi ini, Sarah dan Alma juga tertarik untuk ikut. Namun, Haruto lalu mengatakan bahwa mungkin dia akan meminta mereka berdua untuk membantunya juga sebagai asistennya bersama dengan Aisyah. Lalu, Charlotte kemudian juga menanyakan keputusan Celia. Charlotte meminta Celia untuk mengajar siswa SD hingga SMA di Akademi Kerajaan Galar. Dan lama mengajarnya akan disesuaikan dengan lama Haruto tinggal di Kerajaan Galar. Dan setelah berpikir sejenak, Celia lalu juga menerima pekerjaan itu. Keesokan paginya, peserta kelas Haruto sudah berkumpul di belakang mansion dan hanya tinggal menunggu Charlotte. Para peserta semuanya adalah wanita, yang mana kemudian membuat Haruto menjadi aneh.
karena dia adalah satu-satunya pria di sana. Setelah Charlotte datang, Haruto dan para peserta pun mengambil senjata kayu tiruan yang sesuai dengan gaya bertarung mereka. Dan kemudian mereka menuju ke lapangan. Sementara para penonton akan duduk dan menyaksikan mereka di gazebo di belakang mansion milik Haruto. Peserta hari ini adalah 5 kesatria penjaga kerajaan Galar, 5 kesatria penjaga Restoration, 3 pelayan Liselot, dan Satsuki, Aisha, Sarah, dan Alma. Totalnya adalah 17 orang dan semuanya adalah wanita. Charlotte sengaja memilih peserta wanita karena dia mempertimbangkan bahwa Latifah dan Miharu lebih merasa nyaman jika mereka bersama dengan sesama perempuan. Dan juga dalam barisan peserta nampaknya Haruto juga mengenal beberapa dari mereka. Haruto kemudian memperkenalkan dirinya yang mana akan bertanggung jawab pada kelas pertarungan jarak dekat ini. Dan lalu juga memperkenalkan Aisha, Sarah, dan Alma sebagai asistennya selama mereka di kelas. Haruto kemudian menjelaskan bahwa karena tujuan kelas ini adalah mengajari pertarungan jarak dekat, maka kelas akan berfokus pada pertarungan tiruan. Dan untuk mengawalinya, Haruto ingin mengetahui setiap kemampuan peserta dengan melakukan pertandingan 1 lawan 1 secara bergantian. Penggunaan sihir untuk peningkatan fisik diperbolehkan, dan bahkan Haruto meminta mereka untuk menyerangnya dengan serius. Dan lalu pertandingan pertama dimulai. Pertandingan pertama adalah Haruto melawan kapten kesatria penjaga Charlotte yang bernama Louis Chiron. Sebelum pertandingan dimulai, Louis memikirkan apa yang dikatakan oleh Charlotte semalam, yang mana dia harus menjadi orang pertama yang melakukan latih tanding melawan Haruto, dan juga akan memberikan contoh ke pengikutnya. Louis selama ini sudah memuja Charlotte, dan perasaan itu hampir seperti cinta. Namun, suatu hari Charlotte tiba-tiba membicarakan tentang Haruto, yang mana Charlotte terlihat sudah jatuh cinta pada Haruto. Mengetahui orang yang dicintainya telah jatuh cinta kepada orang lain, perasaan Louis kemudian menjadi kacau. Louis kemudian memutuskan untuk membuat Haruto harus membuat Charlotte bahagia, dan tidak boleh menyentuh wanita lain sebelum Charlotte. Haruto yang melihat tatapan Louis yang mengarah kepadanya, kemudian dia merasa aneh. Namun, pertandingan mereka kemudian dimulai. Haruto dan Louis selalu menggunakan sihir penguat tubuh, dan lalu Louis menyerang terlebih dahulu. Namun, serangan Louis mampu ditahan oleh pedang kayu Haruto. Melihat serangannya ditangkis, Louis kemudian mulai berkeringat dingin, dan kemudian bertanya, mengapa Haruto tidak langsung mengalahkannya. Haruto lalu menjawabnya bahwa pertandingan ini bukan untuk mencari pemenang, namun hanya bertujuan untuk melihat kemampuan. Setelah memahami itu, mereka berdua kemudian melanjutkan pertandingan. Dan akhirnya, beberapa menit telah berlalu. Haruto saat ini sudah menghadapi 11 orang, dan sekarang dia sedang melawan Natalie. Meskipun Natalie kemudian kalah, namun pertarungannya telah menarik begitu banyak perhatian dari para kesatria kerajaan. Setelah pertarungannya, Natalie merasa tambah kagum ke Haruto. Karena pada awalnya dia mengira Haruto sangat kuat karena pedang sihirnya saja. Namun setelah pertandingan ini, dia tahu bahwa Haruto adalah orang yang berbakat dan juga pekerja keras. Dan lalu sekarang adalah giliran Arya untuk melawan Haruto. Setelah menggunakan sihir penguatan fisik, Arya langsung menyerang Haruto dengan gerakan yang tak terduga. Meskipun pada akhirnya Haruto masih bisa menangkisnya. Arya terus melancarkan serangannya dengan gerakan yang nampak indah, yang mana kemudian membuat para penonton merasa sangat kagum. Dan Haruto juga menganggap bahwa level Arya sudah mendekati pedang Raja Alfred. Dan jika Haruto harus mengurutkan level kekuatan peserta hari ini, maka Arya adalah yang terkuat, dan lalu diikuti oleh Sarah, Alma, Natalie, Cosette, Vanessa, dan Louis. Satsuki tidak dihitung karena Satsuki menggunakan penguatan fisik dari senjata ilahinya. Kemampuan Arya sangatlah hebat, terlebih bagaimana dia menggunakan roknya untuk mengelabui musuh. Dan juga gerakannya yang halus tambah membuat serangannya sulit untuk diprediksi. Yang mana hal ini kemudian membuat Haruto berada di posisi bertahan dalam waktu yang lama. Para penonton dari kalangan kesatria nampaknya juga sangat kagum ketika melihat pertarungan ini. Vanessa kemudian mendatangi Natalie dan Cosette dan lalu bertanya siapa Arya sebenarnya dan mengapa Arya memiliki gaya bertarung kerajaan Peltram.
Cosette kemudian menjawabnya bahwa Arya dulu adalah salah satu dari keluarga Viscount di kerajaan Beltrum. Namun, untuk apa yang terjadi dengan Arya selanjutnya, Cosette tidak bisa mengatakannya karena itu adalah privasi. Dan jika Vanessa tetap ingin tahu, maka dia harus bertanya ke Arya sendiri. Dan lalu, pertarungan antara Haruto dan Arya masih tetap berlanjut, dan pedang mereka terus berbenturan. Haruto kemudian memutuskan untuk lebih agresif dalam menyerang, yang mana membuat Arya menjadi kaget. Namun, pertarungan itu kemudian berhenti setelah serangan Haruto hampir mengenai Arya. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, akhirnya semua pertarungan pun selesai, dan Haruto sudah tahu mengenai setiap kemampuan mereka. Yang mana Haruto kemudian memutuskan bahwa kelas akan berjalan dengan melakukan banyak pertemuan tiruan 1 lawan 1 ataupun 1 melawan banyak orang. Dan hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Setelah para peserta paham dengan instruksi Haruto mengenai kelas mereka, sesi kedua pun dimulai. Sementara itu, 1 jam sebelum kelas Haruto selesai, para gadis yang menonton kemudian masuk ke dalam mansion. Nampaknya mereka ingin menyiapkan makan siang dan pemandian untuk para peserta. Mansion Haruto tidaklah terlalu besar, namun dia baru saja selesai merenovasi kamar mandinya kemarin. Para gadis kemudian membagi kelompoknya menjadi 2, yaitu Christina, Flora, Liselot akan mencoba pemandian terlebih dahulu, sementara sisanya akan menyiapkan makan siang. Saat memasuki kamar mandi, Christina, Flora, dan Liselot menjadi sangat kagum dengan keindahan yang mana pemandian itu mirip sekali dengan pemandian Jepang yang menggunakan perabotan kayu. Liselot masih tidak bisa melupakan pemandian Jepang yang mana dia dulu juga membuat pemandian miliknya di Amande. Namun ukurannya hanya untuk 3 orang, sementara milik Haruto bisa menampung sampai 10 orang. Charlotte kemudian mengatakan bahwa Haruto dan Alma telah membuat pemandian ini seperti pemandian dari dunia asal Satsuki dan Miharu. Meskipun begitu, Liselot masih sangat kagum dengan betapa cepatnya Haruto membuatnya. Dan terlebih, ada banyak benda yang menarik perhatian Liselot, yang mana membuat jiwa berdagangnya mulai bergetar. Celia kemudian juga memberitahu mereka cara untuk menggunakan kamar mandi, termasuk dengan menggunakan sampo dan sabun. Melihat kualitas sampo dan sabun, Liselot kemudian menjadi terkejut lagi, dan mulutnya hampir menganga kali ini ketika mengingat Haruto hampir bisa melakukan semua hal. Celia lalu mengatakan bahwa kemungkinan hal ini bisa terjadi karena Haruto terbiasa melakukan apapun sendiri sejak dia kecil, dan dia sangat tekun saat melakukan apapun yang dia kerjakan. Dan hal inilah yang mungkin membuat Haruto memiliki harga diri yang rendah. Charlotte kemudian mengatakan bahwa Haruto bersedia mengajari mereka cara untuk membuat sabun seperti dia, dan Liselot bisa ikut belajar dan menjual hasil produknya. Namun, Liselot harus memberikan beberapa keuntungan untuk Haruto dan juga persediaan sabun untuk Charlotte, Christina, Flora, dan Satsuki. Dan tanpa pikir panjang, Liselot kemudian menyetujuinya. Dan lalu Liselot juga bertanya tentang perabotan yang ada di kamar mandi. Yang mana Celia kemudian menjawabnya bahwa mereka menggunakan alat sihir yang dikembangkan oleh Haruto dan Celia. Dan mereka akan segera mematenkan formula sihir ini ke kerajaan. Mendengar ini, Liselot lalu berpikir tentang keuntungan yang diperoleh dari kombinasi pemandian dan juga sabun. Dan juga penemuan ini pasti akan membuat orang yang tidak menyukai Haruto di kerajaan akan berkurang, terutama dari para bangsawan wanita. Beberapa saat kemudian, kelas Haruto sudah berakhir dan mereka akan mandi dan lalu beristirahat makan siang. Haruto memiliki 2 kamar mandi besar di mansionnya, jadi hal itu akan bisa menampung jumlah dari para peserta. Namun, Haruto menggunakan kamar mandi pribadinya di dalam kamar karena dia tidak bisa berkabung di pemandian. Setelah Haruto mandi, Haruto lalu membantu Miharu dan yang lainnya untuk menyiapkan hidangan makan siang. Dan akhirnya mereka semua makan siang bersama. Namun, Haruto tidak ikut makan siang dengan alasan Haruto ingin mandi sekali lagi. Padahal alasan sebenarnya adalah Haruto tidak nyaman berada di dalam kerumunan para gadis. Dan hal ini ternyata membuat beberapa para gadis kecewa karena nampaknya mereka ingin berbicara dengan Haruto. Dan salah satu wanita yang murung adalah Cosette. Melihat ini, Celia kemudian mengatakan bahwa jika mereka ingin menemui Haruto, mereka bisa berkunjung lagi nanti ketika Celia berada di mansion juga. Mendengar ini, Cosette langsung bersemangat dan menghadap ke arah Celia.
Arya dan Natalie lalu memarahi Cosette karena sikapnya yang kurang sopan. Namun, Celia tidak mempermasalahkannya dan mengatakan bahwa nampaknya Arya telah dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Celia dan Arya dulu adalah teman sekelas ketika berada di akademi, yang mana Celia tahu bahwa Arya sangat kuat sejak dulu. Namun, dalam pertarungan latihan tadi, Haruto mampu dengan mudah memblokir setiap serangan Arya. Arya kemudian mengasumsikan bahwa orang yang mungkin bisa menyamai kemampuan Haruto adalah Asia. Sarah dan Alma memang sangat kuat juga, namun mereka masih bisa dikalahkan oleh Arya. Melihat Celia dan Arya saling berbicara, Vanessa dan Louis lalu ikut bergabung. Vanessa lalu bertanya apakah Celia dan Arya saling mengenal, yang mana Celia lalu menjawabnya bahwa mereka adalah teman sekelas, meskipun Arya keluar dari akademi sebelum dia lulus. Mendengar itu, Vanessa dan Louis selalu agak terkejut karena Arya memiliki bakat berpedang yang luar biasa. Louis lalu menawari Arya untuk bergabung ke kesatria penjaga kerajaan Galar. Namun, Arya kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan melayani orang lain selain Liselot. Mereka semua kemudian melanjutkan obrolan dengan santai sambil menunggu kemunculan Haruto, yang mana ternyata semua orang yang ada di sana sedang menunggunya. Sementara itu, ketika Haruto masih belum tinggal di kerajaan Galar, di suatu tempat di wilayah Stral saat ini sedang berdiri sebuah negara baru yang bernama Republik Demokrasi yang dipimpin oleh Saint Erika. Negara ini tidak memiliki karakteristik seperti kerajaan lain, karena negara ini tidak memiliki raja yang absolut ataupun bangsawan yang memiliki hak istimewa. Dan karena tidak ada bangsawan, negara ini pun tidak memiliki diskriminasi kasta. Dan untuk perwakilan politik, mereka kemudian membentuk sebuah parlemen. Dan juga negara ini dibentuk atas dasar dari rakyat dan bertujuan untuk rakyat. Erika juga mengubah sistem pajak kerajaan sebelumnya yang mana sangat memberatkan rakyatnya. Jika sebelumnya uang pajak akan diambil sendiri oleh raja dan para bangsawan, saat ini uang pajak akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat negara ini, seperti membangun fasilitas publik. Kemudian di ibu kota negara Republik, Erika saat ini sedang duduk di kursi kantor yang mana juga menjadi tempat tinggalnya. Bawahannya yaitu Andri yang merupakan Perdana Menteri saat ini sedang mencoba merubah keputusan Erika yang ingin pergi. Andri ingin menghentikan Erika karena negara mereka masihlah belum stabil. Namun Erika mengatakan bahwa masih banyak orang yang ditindas oleh para bangsawan, yang mana Erika harus mengetahui situasi di setiap kerajaan itu. Mendengar ini, wajah Andri menunjukkan kekaguman. Erika lalu juga mengatakan bahwa negara ini akan baik-baik saja selama Andri masih berada di sini. Andri dulunya adalah seorang pedagang dan dia juga adalah pengikut pertama Erika. Dan karena bakat dan kemampuannya, Andri kemudian ditunjuk oleh parlemen sebagai Perdana Menteri yang merupakan pemimpin kedua setelah Erika. Erika lalu meyakinkan Andri untuk membiarkannya pergi. Dan dia juga akan mampir ke Richaguil untuk membawakan oleh-oleh. Erika tahu bahwa Andri dulunya memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan Richaguil sebagai seorang pedagang. Namun, karena dia sekarang sudah menjadi Perdana Menteri, Andri tidak bisa melakukannya lagi. Meskipun begitu, Erika kemudian memberikan saran untuk membuat kerjasama dengan Richaguil untuk menjual barang mereka di negara ini. Dan Erika akan mencoba untuk menyebarkan ajarannya di kota Amade juga dan membuat Richaguil mau berdiskusi dengannya selama perjalanan pulangnya. Dan setelah beberapa diskusi itu, akhirnya Andri kemudian menyetujui keputusan Erika. Sementara itu, di sisi lain di kerajaan Galar, Hiroki, Rohana, Rei, dan Kota akhir-akhir ini menjadi sering bertemu. Hiroki dan Rei selalu membicarakan tentang novel favorit mereka. Dan juga baru-baru ini Hiroki nampaknya ingin sukses membuat novel yang laris di dunia ini dengan memasukkan unsur-unsur dari Jepang yang populer. Hiroki dan Rei selalu berdiskusi tentang ceritanya sebagai otaku. Sementara Rohana dan Kota memberikan sudut pandangnya tentang realitas yang sesuai dengan dunia ini. Rei nampaknya juga menyukai cerita yang dibuat oleh Hiroki yang mana bertema tentang penyihir loli dan gadis loli. Tidak hanya itu, di dalam cerita itu nampaknya pemeran utamanya juga berasal dari dunia lain, yang mana ceritanya akan memiliki genre isekai. Setelah membaca, Rei kemudian lalu meminta saran dari Rohana dan Kota sebelum dia membantu Hiroki untuk mengedit cerita itu lagi.
Mendapati tindakannya telah direspon bagus oleh orang lain, Hiroki lalu tambah bersemangat untuk menulis ceritanya. Namun, beberapa saat kemudian, Hiroki kemudian merasa tidak puas jika novelnya tidak memiliki ilustrasi. Rei kemudian mengatakan bahwa jika itu tentang ilustrasi, maka Kota bisa melakukannya karena Kota memiliki bakat menggambar. Mendengar itu, Hiroki kemudian menyuruh Kota untuk menggambar salah satu karakter anime yang pernah digambar Kota. Meskipun tidak ada peralatan untuk menggambar di dunia ini, Kota kemudian mengambil pena dan kertas dan lalu mulai menggambar. Gerakan Kota sangat cepat, yang mana menunjukkan bakat menggambarnya itu sendiri. Dan setelah selesai, Hiroki nampaknya sangat menyukai hasil gambar itu dan kemudian menunjuk Kota sebagai ilustrator dari novelnya. Meskipun begitu, membuat novel akan memerlukan waktu yang lama dan mungkin akan memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Jadi, Hiroki kemudian menanyakan jadwal Rei dan Kota. Rei adalah seorang baronet di Restoration, jadi dia akan bergerak jika itu perintah Duke Kyonoth ataupun Putri Christina. Namun, Kota hanyalah anggota sementara Restoration, yang mana setelah ini dia akan menjadi petualang. Hiroki yang tertarik dengan tujuan Kota kemudian bertanya mengapa Kota ingin menjadi petualang daripada menjadi baronet di Restoration. Kota lalu menjawabnya bahwa dia ingin tumbuh menjadi pria dewasa. Mendengar ini, Hiroki kemudian tertawa dan mengatakan bahwa Kota pasti adalah seorang perjaka, di mana kemungkinan dia ingin menjadi seorang pria sejati setelah ditolak oleh wanita yang dicintainya. Rei yang mendengar itu kemudian membenarkan kata-kata Hiroki dan lalu ikut tertawa juga. Kota yang kesal kemudian mengatakan bahwa Hiroki beruntung karena memiliki Rowana. Namun, Hiroki kemudian mengatakan bahwa gadis bangsawan seperti Rowana tidak bisa melakukan seks sebelum menikah. Mendengar percakapan di antara pria, Rowana kemudian menjadi malu dan wajahnya pun mulai memerah. Hiroki lalu menyarankan Kota bahwa dia harus menghilangkan keperjakaannya sebelum dia mulai berpetualang. Kota lalu mencoba mengelak lagi dengan mengatakan bahwa membicarakan keperjakaan dan keperawanan di depan seorang gadis adalah tindakan pelecehan. Namun Hiroki masih melanjutkan pembicaraan itu dan lalu menebak alasan Kota ingin menjadi pria adalah karena dia ingin menunjukkan perkembangannya pada gadis yang telah menolaknya dulu. Dengan kata lain, Kota saat ini masih menyukai gadis itu. Kota kemudian meminta Hiroki untuk berhenti untuk membahas topik itu. Entah kenapa Hiroki kemudian mau menurutinya. Dan lalu kemudian Hiroki memutuskan bahwa mulai hari ini Kota dan Rei adalah asistennya. Hiroki lalu kemudian bertanya, apakah ada wanita yang mungkin bisa dekat dengan Kota? Rei lalu menjawab bahwa teman tunangannya yang bernama Mikaela mungkin bisa menjalin hubungan baik dengan Kota. Mendengar ini, Hiroki kemudian memerintahkan Rowana untuk memanggil Mikaela dan tunangan Rei untuk datang ke sini. Dan sambil menunggu kedatangan mereka, Hiroki lalu menyuruh Kota untuk menceritakan bagaimana dia bisa ditolak. Dan lalu, sudah setengah bulan sejak Haruto mengajar kelas pertarungan jarak dekat. Saat ini, Haruto, Miharu, Celia, Latifa, Aishia, Sarah, Orbia, Alma, dan Satsuki banyaknya ceweknya sedang duduk di ruang makan. Satsuki kemudian bertanya mengenai apa rencana yang akan Haruto lakukan setelah tinggal di kerajaan Galar. Haruto kemudian menjawabnya bahwa setelah 3 atau 4 minggu dia di kerajaan Galar, Haruto akan pergi ke tempat kelahiran Sarah dan yang lainnya. Dan kemudian dia akan menuju ke kampung halaman orang tuanya untuk memberikan kabar tentang apa yang sudah terjadi padanya selama ini. Satsuki kemudian memikirkan tentang berapa lama perjalanan Haruto akan dilakukan dan lalu menyimpulkan mungkin dengan terbang bisa memakan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali lagi. Sebenarnya Haruto bisa bergerak lebih cepat menggunakan teleportasi ke desa roh, namun Haruto tidak mengatakannya. Satsuki kemudian juga bertanya mengenai kerabat Haruto karena sebelumnya Satsuki mengira bahwa Haruto sudah tidak memiliki kerabat sama sekali. Haruto lalu menjawabnya bahwa dia masih memiliki kakek, nenek, dan juga sepupu. Setelah menjelaskannya, Haruto kemudian juga bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh para gadis ketika Haruto pergi ke Yagumo. Latifa, Aishia, Miharu, dan Celia ingin ikut juga ke Yagumo. Sementara, Sarah, Alma, dan Orbia harus meminta izin dulu dari sesepuh desa sebelum mereka ikut Haruto ke Yagumo juga. Namun, Satsuki tidak bisa ikut karena dia tidak bisa meninggalkan kastil, yang mana membuat Satsuki nampak cukup kecewa.
Miharu kemudian meminta Satsuki untuk mengecek keadaan Masato dan Aki. Sementara dia akan pergi bersama dengan Haruto. Karena sudah cukup lama juga semenjak mereka berpisah. Setelah beberapa diskusi, akhirnya diputuskan bahwa Sarah, Alma, dan Orpia akan pergi ke desa roh terlebih dahulu untuk meminta izin dari para tetua supaya Celia diizinkan untuk ikut ke desa roh. Dan karena Haruto tidak bisa menemani, Haruto kemudian memberikan kristal teleportasinya sehingga perjalanan pulang Sarah dan yang lainnya akan lebih aman. Mendengar kata teleportasi, Satsuki kemudian menjadi kaget. Dan Haruto kemudian memutuskan untuk memberitahu bahwa dia memiliki kristal teleportasi menuju ke desa Sarah dan yang lainnya. Dan juga karena mereka sudah sangat percaya ke Satsuki, Sarah, Alma, dan Orpia kemudian juga menceritakan tentang mereka dan juga desa mereka. Namun Satsuki masih diminta untuk merahasiakannya. Dan lalu 2 hari kemudian Sarah dan yang lainnya pun akhirnya pergi ke desa roh untuk memberikan laporan ke para tetua desa. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.